agak mempengaruhi ringannya ya. Iya, Pak. Oke, baik kita mulai saja ya. Pak Ismet awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang lain di mute dulu. Silakan bantu teman-temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa dan mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Safa. Kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya mengenai wawancara. Kemarin masih ingat siapa orang yang diwawancara? Sebutan orang yang diwawancara itu siapa sih? Narasumber. Ada yang oke, narasumber. Nah, dalam wawancara ya kemarin Pak Ismet sudah jelaskan dalam wawancara itu pertama kita menentukan topik, lalu menentukan siapa yang mau diwawancarai ya, lalu menyusun daftar pertanyaan, nah melakukan wawancara, setelah itu menyusun laporan dan mempublikasikan atau melaporkan. Nah, saat melaksanakan wawancara itu ada namanya percakapan. Ya, percakapan itu biasanya dilakukan 2 orang atau lebih antara reporter. Reporter itu orang yang mewawancarai dan narasumber. Narasumber itu sebagai sumber informasi. Nah, kalian bisa buka di halaman 39 ya, 39-40. Nah, ini ada percakapan. Nah, yang mau Pak Ismet jelaskan ya, jelaskan kemarin kan sudah mengerjakan latihannya itu. Yang mau Pak Ismet jelaskan bahwa ketika membuat percakapan susunannya seperti ini, yang di halaman 39 yang bawah itu adalah simaklah percakapan mereka. Nah, ada Siti, Ibu itu menandakan siapa yang sedang melakukan percakapan, siapa yang sedang berbicara. Ya, setelah Siti titik 2 ya baru apa yang dikatakan oleh Siti. Lalu bawahnya Ibu, lalu titik 2 apa yang dikatakan Ibu. Nah, ini yang menjadi pewawancara adalah Siti. Nah, makanya coba perhatikan di setiap percakapan Siti itu ada tanda tanya. Nih, ada tanda tanya ya di ujung. Kalau kalian lihat di halaman 39 itu menandakan bahwa itu adalah percakapan kalimat tanya. Sedangkan yang percakapan atau kalimat yang dilakukan ibu ya, yang diungkapkan ibu itu hanya ada tanda titik dan tanda seru. Nah, setiap kalimat tanya itu harus diakhiri oleh tanda tanya. Nah, tanda tanya kalau sudah menggunakan tanda tanya tidak perlu lagi menggunakan tanda titik. Ya, coba perhatikan. Setelah tanda tanya tidak ada tanda titik. Ya. Lalu titik 2-nya diusahakan bisa lurus seperti ini. Nah, kalau sudah lurus seperti ini biasanya kalau menggunakan komputer enak, tinggal pengaturan saja, ya tinggal di tab saja. Kalau kita menulis manual menggunakan buku tulis, itu bisa kita gunakan penggaris.
Nah, di sini ya di halaman 41 itu ada pertanyaan yang sudah pernah kalian kerjakan. Ya. Ada nomor 1 itu cuman 3 hal ya, nomor 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 yang menuntut jawaban yang kita membuat kalimat. Ada yang bisa bantu Pak Esmet menjawab yang nomor 1? Kalau kalian sudah mengerjakan di buku. Nomor 1 siapa yang mau coba menjawab? Tulislah paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai dengan isi percakapan. Ayo. Apa tuh? Pak Ismet lihat hasil pekerjaannya sudah bagus-bagus, tinggal dibacakan saja. Siapa yang berani membacakan? Rani, Pak. Oke, silakan Rani, nomor 1. Nomor 1. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. 1. Bensin merupakan sumber energi kendaraan. Bahan bakar minyak BBM berasal dari fosil hewan. 3. BBM dapat untuk menyalakan kompor. Oke, terima kasih Rani. Ada lagi yang mau menjawab? Nomor 2 sekarang. Satu-satu nih, ya. Kalian tidak perlu menjawab semua. Jawab saja, misalnya Pak, saya mau kalimat yang BBM, atau mau yang energi, atau mau yang fosil. Silahkan, siapa yang mau? Aisyah, mau coba salah satu? Ya Pak, yang fosil. Oke, fosil. Silakan Aisyah. Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan dan tumbuhan. Oke, terima kasih Aisyah. Siapa lagi yang mau jawab? Safa? Mau menjawab yang mana, Safa? Yang energi atau yang mogok atau bensin? Oke. Sekarang gantian ya. Tadi Safa tidak mau, belum mau. Siapa lagi nih? Yohana mau menjawab? Latihannya yang di halaman 41. Yohana baru gabung ini. Buat salah satu kalimat dari fosil, BBM, mogok, bensin, energi. Salah satu saja. Belum? Fosil. Oke. Fosil lagi. Oke, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Di museum terdapat banyaknya fosil hewan purba. Oke, terima kasih Yohana. Oke, Pak Esmet beri keterangan sedikit ya mengenai percakapan. Ya, lalu ada di sini kata-kata yang berkaitan dengan energi. Ada namanya energi itu, ada namanya energi yang tidak terbarukan, ada energi yang terbarukan. Nah, salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan bakar minyak. Nah, sumber dari bahan bakar minyak ini adalah fosil. Fosil itu adalah sisa-sisa atau sisa bekas hewan ya yang sudah mati di zaman dahulu, ya, tumbuhan, ya, bisa juga tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mengandung minyak. Nah, tapi rata-rata untuk yang
menghasilkan BBM itu adalah hewan. Nah, hewan-hewan yang terpendam di dalam bumi, ya kan dia mati tuh, hewan mati, ya jasadnya terpendam berjuta-juta tahun di dalam bumi, di dasar bumi, di bawah tanah yang paling dalam atau di dasar laut, itu akan membentuk fosil ya yang dapat menghasilkan minyak. Makanya di negara-negara tertentu seperti Timur Tengah ya, yang memiliki banyak padang pasir yang luas, ya biasanya di sana di bawahnya itu banyak terdapat fosil-fosil ya binatang-binatang atau hewan zaman dahulu. Karena dia sudah jutaan tahun, makanya dia terurai menjadi minyak. Minyak itu tersimpan di dalam bumi dan dieksplorasi atau ditambang ya, ditambang oleh manusia. Makanya disedotlah itu minyak-minyak dari perut bumi, diolah ya, bisa menjadi BBM atau bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak itu banyak jenisnya. Kalau kita lihat di pom bensin, kalau kalian pernah ikut orang tua kalian di pom bensin, banyak sekali jenisnya. Ya, ada premium atau kita biasa sebut bensin, ada yang baru itu ada Pertalite, ada Pertamax, ada Pertamax Plus, Pertamax Dex dan lain sebagainya. Nah, itu yang bahan bakar minyak. Dan bahan bakar minyak ini termasuk tidak dapat diperbarui karena setelah kita gunakan, ya misalnya motor diisi bensin. Nah, setelah kita gunakan menghidupkan mesin motor lalu berjalan, maka minyaknya akan terbakar menjadi asap, tidak bisa kembali lagi menjadi minyak, ya tidak terbarukan. Makanya makin lama kelamaan sumber daya alam bentuknya minyak bumi ini akan habis karena tidak terbarukan. Ya, untuk menunggu fosil-fosil yang baru membentuk minyak lagi itu sangat lama, ya. Makanya tidak terbarukan. Lama-lama minyak bumi akan habis. Nah, yang kedua ada lagi energi terbarukan. Energi terbarukan kemarin kita sudah belajar ada kincir angin, lalu ada air waduk ya. Nah, itu yang terbarukan dan yang terbarukan itu tidak akan habis. Ya. Misalnya panas matahari. Ya, selama bumi masih ada, mataharinya masih ada. Ya, kalau nggak ada matahari, ya kita tidak bisa beraktivitas sesuai dengan yang kita kehendaki ya, karena matahari adalah sumber energi utama ya, yang terbesar itu adalah matahari. Bayangkan kalau kita tidak disinari matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis, kita kekurangan vitamin-vitamin tertentu ya yang bisa membantu metabolisme atau pencernaan ya dan lain sebagainya. Itu tadi. Nah, kalau ada juga minyak BBM itu yang berasal dari tumbuhan. Misalnya ada biosolar. Nah, kalau kalian lihat di Pertamina, coba lihat nanti biasanya yang lambangnya hijau ya, biosolar itu ada campuran antara BBM dan minyak dari sumber-sumber tumbuhan, biasanya dari kelapa sawit ya, yang bisa dicampurkan ke biosolar. Itu sekedar pengetahuan saja ya. Oke, tentang percakapan lalu tentang fosil, BBM, mogok, bensin dan energi, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, tidak. Tidak, Pak. Enggak, Kita Pak. akan lanjut ya. Nah, coba dibuka halaman 57. Ada tabel ya, di halaman 57 itu ada tabel
peristiwa perubahan energi di rumah dan peristiwa perubahan energi di sekolah. Nah, kira-kira selain ini yang sudah kalian jawab ya, yang sudah kalian jawab di tabel itu apa saja? Coba siapa yang mau menjawab? Boleh yang tadi menjawab lagi tidak apa-apa. Energi yang terjadi di rumah apa saja? Yuk. Saya, Pak. Oke, Aisyah silakan. Perubahan energi kimia menjadi energi panas saat menyalakan kompor. Perubahan Oke. energi listrik menjadi energi panas saat ibu menyetrika baju. Perubahan Oke. energi listrik menjadi energi bunyi pada saat mendengarkan radio. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak saat ibu menyalakan blender. Oke. Oke, bagus sekali Aisyah. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan Yohana. Eh, Ya, pelan-pelan. perubahan energi kimia menjadi energi panas pada gas dan kompor. Energi listrik menjadi energi dingin pada kulkas. Energi listrik menjadi energi panas pada setrika. Oke, terima kasih Yohana. Ada lagi yang lain? Yang di rumah? Oke, Rani, cukup ya. Pak. Nah, oke Rani, silakan Rani. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi pada televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia, contohnya baterai yang di-charger. Oke. Oke, terima kasih. Nah, kalau Pak Isma tanya tadi jawaban Rani itu yang terakhir, ngecas HP itu energi apa, menjadi apa sih kira-kira? Ngecas kan kalian gunakan HP nih, HP-nya dicas. Itu tadinya dari energi apa menjadi apa? Ada yang bisa jawab? Ini kan yang biasa kita lakukan nih. Sumber dari ngecas itu energi apa sih? Sumber dari cas HP, kita nyoloknya kemana itu? Energi panas menjadi energi listrik. Oke, dari kita nyoloknya ke listrik. Nah, setelah listrik itu kan kita bantuan charger ya, kita sebutnya charger atau adaptor penghubung antara listrik dan HP. Nah, di HP itu kok bisa menyimpan energi listrik? Mengapa bisa HP itu kok bisa menyimpan energi listrik? Ada apanya di situ? Ada baterainya. Ada baterainya. Oke. Nah, di situ ya. Jadi pada handphone atau alat-alat elektronik yang dia bisa menyimpan, ya receiver, dia bisa menyimpan energi, itu tidak perlu kita dicolokkan terus-menerus. Misalnya laptop, handphone, ya tablet, ya kita cukup mengecas beberapa jam, ya 1 jam saja atau 1,5 jam setelah HP itu penuh, ya setelah HP itu penuh, dia tetap menyimpan energi listrik, nantinya yang akan kita gunakan diubah menjadi energi cahaya dan suara. Ya, kalau dia bentuknya gambar, ya di HP itu kan bentuknya gambar dan suara, karena suara kita lewat speaker, gambarnya lewat layar LCD-nya. Nah, itu jadi ada baterai litiumnya, ada baterainya yang ada di dalam HP itu yang digunakan untuk mengubah energi listrik, ya, membantu mengubah energi listrik, ya, karena sudah menyimpan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi suara, ya, atau bunyi. Nah, makin besar kapasitas baterainya, itu makin lama dia menyimpan. Nah, makin lama, lalu adaptor atau chargernya juga bermacam-macam ya. Sekarang ini kalau kalian tahu ada yang chargernya besar, ya, ininya apa namanya, kabelnya besar, bisa
seperti USB Type-C itu lebih cepat ngecasnya dibandingkan Type B dan Type A ya. Oke, nah sekarang Pak Ismet jelaskan yang di sekolah. Kalau kalian sudah menjelaskan yang di rumah, Pak Ismet jelaskan yang di sekolah. Misalnya energi listrik menjadi cahaya. Itu ada di tabel nomor 1. Ya, di sekolah juga ada AC ya, air conditioner. Itu ada AC, pendingin udara ya. Pendingin udara itu berarti energi listrik menjadi energi udara dingin ya, dia dengan bantuan freon. Lalu ada lagi perubahan energi listrik menjadi suara, itu melalui salon ya, speaker, toa, itu yang ada di sekolah. Ada lagi energi rata-rata energi listrik perubahannya ya, karena kita sekarang ketergantungan energi listrik itu sangat tinggi ya. Segala macam yang ada di sekolah ini seperti dispenser ya, lalu ada lagi lampu ya, ada laptop, komputer, sampai ke CCTV ya. Di sekolah ada CCTV itu menggunakan listrik ya. Itu yang ada di sekolah. Kita lanjut lagi ke sini ya. Ini Pak Ismet cukup jelaskan sekilas saja supaya nanti teman-temannya yang belum mengerjakan juga tidak menyalin dengan mudah ya, bisa mengerjakan dengan pendapat sendiri. Nah, di sini ada jam. Pak Ismet sudah jelaskan di minggu kemarin bahwa jam itu ada 2. Pertama jam digital ya, yang bentuknya angka. Ada jam analog. Nah, ini adalah jam analog yang menunjukkan jam. Pak Ismet lihat di hasil pekerjaannya tidak mengalami kesulitan, sepertinya dibimbing dengan baik oleh orang tua masing-masing ya. Rata-rata benar untuk yang matematika. Misalnya jam 7 ya, jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12, seperti itu. Atau jam 03.45. Nah, 03.45 itu jarum panjangnya di angka 9 ya, jarum pendeknya di antara angka 3 dan angka 4. Nah, seperti itu ya. Tidak begitu sulit untuk yang matematika yang tentang jam. Nah, tetapi kalian sepertinya masih bingung ketika ada soal cerita. Nah, tapi tidak berbeda dengan kalian mengerjakan di soal yang ada jamnya ya. Jangan terkecoh juga ketika ada soal cerita kalian bingung. Ya, patokannya jam satu hari itu 24 jam ya. Jam itu jarumnya atau angkanya ada 12 ya. Nah, lalu setelah jam 12 siang itu kita menyebutnya jam 13, jam 14, jam 15, jam 16 sampai ke jam 24 ya. Seperti itu. Jadi setelah kita jam 12 siang, kan biasanya kita nyebutnya jam 1 siang. Jam 1 siang itu penyebutan yang benar adalah jam 13.00 ya. Jadi kalian jangan bingung ketika ada soal yang menyatakan pukul 21.00. Pukul 19.00. Coba siapa yang tahu pukul 19.00 ini jam berapa? Jam 19.00. Jam 7, Pak. Oh, jam 7. Oke, kalau jam 21? Jam 9, Pak. Oke, pinter. Ya, berarti ya ketika kita menyebutkan misalnya jam 19. Nah, jam 19 itu sama dengan jam 7 malam. Nah, jam 21 kita menyebutnya jam 9 malam.
atau jam 15 itu siapa yang tahu jam 15 ini jam berapa sih ini? Jam 3, Pak. Oke, Gibran jam 3. Jam 3, Pak. Oke, Putu Ayu yang baru bergabung jam 3 ya. Nah, jam 15 ini sebutannya jam 3 sore kalau mau menyebutkan sore. Tapi kalau kita gunakan di soal itu jam 15 atau jam 15 ya. Oke, ini juga tidak mengalami kesulitan. Nah, ada lagi itu dicoba kalian buka di halaman 58, 59 di buku tematik. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang gambar dekoratif, kita belajar tentang lagu ya, nyanyian, nada, birama, irama, ya, ketukan. Nah, sekarang kita belajar tarian. Tapi Pak Ismat hanya menjelaskan saja, nanti kalian pahami di buku tematik ya. Nah, kalau dulu di awal-awal kita pernah praktek tuh menggerakkan badan dengan beberapa panduan. Nah, ketika menari ada gerakan lemah dan gerakan kuat. Ya. Di situ ada gambarnya tuh di halaman 59 ya. Nah, ini yang digunakan gerakan lemah. Ya, gerakan lemah itu gerakan santai yang tidak membutuhkan banyak tenaga. Kalau gerakan yang tari yang membutuhkan banyak tenaga itu seperti loncat, ya, berpindah satu tempat dengan tempat lain dengan cepat, ya, membutuhkan energi yang banyak. Nah, tari itu menggunakan dua gerakan secara umum ya. Kalau di kelas 3 itu gerakan lemah dan gerakan kuat. Ya, gerakan lemah kuat itu identik, kalau lemah itu gerakannya lambat, ya. Kalau kuat itu gerakannya cepat, ya. Nah, kalau gerakan lambat itu membutuhkan sedikit energi, ya, sedikit energi yang kita kaitkan dengan tema kita adalah energi. Sedangkan gerakan yang cepat, yang kuat itu membutuhkan banyak energi. Nah, biasanya kalau tarian itu gerakannya dilakukan berulang-ulang, ya, berulang-ulang dan serempak. Kalau yang menari ada 2 orang, ya gerakannya sama, ya, atau dibuat variasi, ya, kalau dia gerakannya berpasang-pasangan. Itu yang tarian ini kalian bisa lihat gerakan-gerakan sederhana ya. Nah, kalau kita luri kita bisa melakukan gerakannya bersama-sama. Ini gerakan tari pemanasan seperti senam. Ya, kalau kalian kita perhatikan seperti senam. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menuntut penjelasan tentang tari, gerakan-gerakan sederhana yang sudah Pak Ismail jelaskan, gerakan lemah yang identik dengan gerakan yang lambat dan membutuhkan sedikit energi, lalu yang kedua gerakan cepat yang gerakan kuat yang membutuhkan kecepatan dan sumber energi yang lebih banyak. Makanya ketika kita menari dengan gerakan yang lemah itu keringetannya lama. Tapi kalau kita nari dengan gerakan yang cepat itu cepat keringatan ya, karena energi yang terkuras juga banyak. Nah, mungkin hari ini cukup ya pembelajarannya. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada, cukup ya. Tidak Kita ada, ketemu Pak. lagi di hari Senin. Ya, oke. Kita bertemu lagi di hari Senin ya dengan pokok bahasan yang berbeda. Sepertinya masih tentang satuan waktu dengan soal-soal cerita. Ya, kalau minggu ini kita masih menggunakan bantuan gambar jam analog, walaupun ada soal cerita sedikit ya. Nah, nanti minggu depan kalau kalian sudah baca di buku tema 6 itu soal matematikanya lebih banyak ke soal cerita. Lalu kita akan belajar tentang
hak dan kewajiban lagi, ya. Hak dan kewajiban dulu kita di tema 4 kita pernah belajar juga tentang kewajiban dan hak di rumah dan di sekolah, ya. Sekarang kita juga akan belajar itu, ya. Kalau kita baca-baca yang sudah membaca terlebih dahulu. Oke, Pak Ismet rasa pembelajaran hari ini cukup. Mari kita tutup pembelajaran. Oke, Safa masih bergabung kan? Silakan Safa bantu teman-temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Safa. Baik, pembelajaran hari ini cukup ya, Pak Ismet akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari Senin ya, tombol merah di HP-nya masing-masing.